Iya. Bapak masuk YouTube. Heeh. Yes. Baik, sebelum kita jalan-jalan, ada beberapa hal yang mesti diketahui berkunjung ke Taman Hutan Raya ini. Yang pertama, Taman Hutan Raya ini di lokasi tidak menyediakan tempat sampah ya. Jadi nanti adik-adik kalau makan minum dikantongin lagi, dimasukin tas ya. Jadi nanti kalau bawa makanan atau makan di jalan nanti dikantongin lagi sampahnya. Yang kedua, untuk adik-adik nanti kita masuk gua udah disediakan senternya belum? Oh siap ya. Jadi udah ini alat tulis sudah siap? Udah ya. Ini yang membawa tempengan kayak kantong plastik atau apa nanti ditaruh di tas dulu ya. Karena Tahura ini ada primata ya. Nanti kalau bawa tempengan kantong plastik Bisa direbut nanti. bisa direbut oleh monyet ya. Jadi nanti tolong dirapikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Gans Petualang. Di video kali ini saya berada di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, di mana terdapat dua situs bersejarah, yaitu Gua Belanda dan Gua Jepang. Bagaimana keseruannya? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, Sobat Gans Petualang, kita akan menelusuri tempat ini sambil bercerita tentang sejarah Gua Belanda dan Gua Jepang. Dapat kita lihat dari nama kedua gua tersebut, tentu saja kedua gua ini dimanfaatkan pada saat Indonesia masih berada dalam jajahan Belanda dan Jepang. Gua Belanda berjarak kurang lebih 1 km dari pintu gerbang Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda melalui gerbang Dago Pakar. Gua Belanda ini didirikan pada tahun 1912 oleh kolonial Belanda. Namun mulanya gua ini merupakan sebuah terowongan yang digunakan untuk menyadap aliran air sungai Cikapundung yang digunakan oleh PLTA Bengkok. Terowongan yang kini disebut Gua Belanda ini berdiri sepanjang 144 meter dengan lebar 1,8 meter. Untuk memperkuat kegiatan militer Belanda pada zamannya, dibangunlah jaringan gua sebanyak 15 lorong dan 2 pintu masuk setinggi 3,2 meter. Luas pelataran yang digunakan untuk membangun gua Belanda ini seluas 0,6 hektar dan luas seluruh gua beserta lorongnya sekitar 548 meter. Pada masa Perang Dunia Kedua, Belanda memanfaatkan Gua Belanda ini sebagai stasiun radio telekomunikasi. Sedangkan pada masa kemerdekaan, Gua Belanda ini dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia sebagai gudang mesiu. Ya boleh, silakan lah. Boleh. Yang nggak boleh mas, cicilan. Setelah terlepas dari penjajahan kolonial Belanda, di lokasi yang sama didirikan sebuah gua oleh militer Jepang pada tahun 1942.
Jarak gua yang disebut Gua Jepang ini kurang lebih 600 meter dari pintu gerbang Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda melalui gerbang Dago Pakar. Gua ini didirikan oleh militer Jepang untuk dijadikan barak militer dan perlindungan. Jika pada gua Belanda ditemukan sebanyak 15 lorong, di gua Jepang Anda akan menemukan 18 bunker yang masih dalam keadaan sama seperti aslinya. Bunker-bunker ini pun memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya sebagai tempat pengintaian, tempat penembakan, ruang pertemuan, gudang, dan dapur. Bunker-bunker ini dibangun dengan jarak berdekatan sekitar 30 meter. Untuk membangun gua Jepang ini, militer Jepang memanfaatkan masyarakat Indonesia secara paksa, atau kita kenal dengan Romusa. Kondisi kedua gua ini terlihat sangat berbeda. Jika gua Belanda terlihat sudah kokoh dengan dinding yang disemen, gua Jepang justru sebaliknya. Gua Jepang nampaknya dibiarkan seperti aslinya dan tidak mengalami renovasi. Sedangkan gua Belanda sudah dilakukan berkali-kali renovasi. Anda juga dapat melihat jika gua Jepang belum selesai pembangunannya, karena ada beberapa bunker yang terlihat buntu. Dan pada gua Belanda akan menemukan instalasi listrik yang sudah ada sejak zaman dahulu. Sedangkan pada gua Jepang tidak ditemukan instalasi listrik sama sekali. Untuk Anda yang ingin berwisata edukasi ke gua Belanda dan Jepang, Anda harus masuk melalui gerbang Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda melalui Dago Pakar. Oke Sobat Gens Petualang, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi wisata edukasi buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.